Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurut salat. Bab tentang syarat salat. An Ali bin Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum bis-salat falyansah wal yatawadda wal yu'id as-salata rawahu Muslim wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ali bin Talib radhiyallahu anhu qala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila di antara kalian fasa itu bentuk yang kecil, yang mana kadang-kadang orang was-was dengan itu, apalagi perutnya lagi dagang, ya perut lagi kocok-kocok, terus keluar bingung gitu ya, kali gitu ya. Nah, rasa itu kentut yang kecil yang membuat orang kadang-kadang bingung. Ada juga kentut yang besar, namanya urut. Ya, jadi ada rasa dan urut. Di bahasa Arab sampai banyaknya dialek, sampai nama kentut aja beda jalannya. Ya. Kalau kita ya pakai kentut, mau kecil. Jadi jurot itu gede, udah kelihatan kan. Kalau fasa yang bikin gitu. Nah, makanya cara membedakan fasa dengan yang lain apa? Kadang-kadang kita merasa bahwa kayaknya kentut, padahal kagak. Harus diperhatikan untuk menyelami sesuatu. Kita harus tahu definisi sesuatu, kan gitu ya. Yang disebut fasa itu apa? Kentut yang kecil itu adalah dia keluar dari dalam, ya, dalam melewati rongga tubuh kita, keluar, itu namanya fasa. Ada peraduan antara dua bokong. Kadang-kadang kita kalau bokong itu baru ada buntut gitu, kita kasih. Nah, itu bukan fasa. Jadi kalau modelnya begitu, kita terusin. Nah, disinilah syaitan mengganggu orang yang belum mengerti masalah itu. Kalau orang belum mengerti, biasanya dengan yakin, karena al-yaqinu la yuzalu bisyak, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, maka kita bisa meneruskan. Tapi kalau dia yakin dari dalam keluar dikit, itu namanya fasa. Silakan mengulang atau namanya berwudu kembali, kemudian mengulangi sholat. Nah, ini syarat sholat. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima, maf'ulnya salata haidin, salatnya orang yang haid, illa bi khimarin, kecuali pakai kerudung. Maka kerudung ini adalah yang menutupi daripada badannya, mukanya, kemudian sampai ke bawah. Illa bithimar. Bayangkan kita kalau menerjemahkan hati, ada persepsi biasanya bisa salah. Coba lihat kalimat ini. Allah tidak menerima sholatnya orang yang haid, karena kalimat sholat haidin berarti sholatnya orang yang haid, kecuali pakai, kalau kita bahasa kita mukena nih, kecuali pakai mukena.
Kalau kita lihat mafhum mukhalafah, ada di dalam usul fiqh ada istilah mafhum mukhalafah. Mafhum kebalikan. Mafhum kebalikan ini bisa kita cerna di dalam kehidupan. Contoh misalkan di dalam kelas itu ada 30 orang. Kemudian yang 5 nggak ngerjain PR. Berarti kalau yang 5 nggak ngerjain PR, yang 25 ngerjain PR. Itu namanya mafhum mukhalafah, kebalikan. Nah kalau seperti ini, Allah tidak menerima sholatnya orang yang haid kecuali pakai mukena. Nah itu bahasa kita mukena nih. Kecuali pakai mukena. Kalau mafhum kebalikannya, kalau pakai mukena diterima nggak? Diterima kan? Tetapi di sini sholat haidin, sholatnya orang yang haid. Pertanyaannya, emang orang yang haid itu boleh sholat? Enggak kan? Tapi kalimatnya sholat haidin illa bil-iman. Padahal orang haid tidak boleh. Kadang pencernaannya orang memikirkan, oh berarti orang yang haid boleh sholat. Inilah kalau kita melihat hadis tadi, kalau bisa harus melihat syarah atau bagaimana komentar ahlul hadis mengenai ya hadis yang dibawa pada Rasulullah SAW. Karena terkadang Rasulullah menggunakan nafas-nafas beliau itu syarat dengan makna biar kita berpikir. Nah, di antara ini yang mensyarah adalah Al-Maghfurah Syekh Al-Maliki, yang mana beliau mensyarahkan bahwa makna di sini adalah sholatnya orang yang haid, sholatnya orang yang sudah diberikan kewajiban, faktornya dikarenakan haid. Jadi orang yang sudah haid maknanya dia gak boleh sholat, ya artinya dia mau sholat isya maka harus pakai ya mukena bahasanya gitu. Karena kalau kita bicara kerudung di Indonesia kan makna kerudung itu berbeda. Kerudung itu di Indonesia adalah ya semacam bahan yang ditempelkan di atas kepala kemudian diginiin, itu namanya kerudung. Ya beda dengan jilbab. Kalau jilbab biasanya agak kerapen. Ya, jadi di Indonesia begitu. Jadi makna di sini adalah istilahnya mukena. Ya. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thawbu wasi'an faltahif bi yaqli bis salat wa li muslimin khalid baina tarfayhi wa in kana dhayyiqan fa'tazir bihi muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila bajunya kegedean, artinya adalah ya kalau pakai mukena baju yang kegedean waktu sholat, maka agak kecil dikit biar kenapa enggak biar enggak keselimpet. Ya, biar enggak keselimpet. Kemudian wa in kana dhayyiqan, ini yang jadi masalah. Apabila bajunya itu sempit, makna sempit di sini bajunya kepres. Kalau kita membaca mengenai masalah syarat-syarat sahnya sholat, di antaranya kalau perempuan yang menutup aurat seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Pernah dibahas waktu itu. Gimana kalau kaki? Kalau kaki itu harus ditutup. Makanya kalau perempuan ketika sholat jangan sampai kakinya gewer-gewer. Ya, kaki sampai kelihatan. Ya kita boleh melihat istri kita yang nggak ikut taklim di sini kalau lagi sholat di rumah, kalau misalkan kakinya ternyata kelihatan, bilangin itu kakinya kelihatan. Ya, kecuali muka dan
dia pakai apa manset apa ya? Pakai manset, pakai kaos kaki, pakai jilbab, pokoknya muka sama tangan luar. Kenapa? Disuruh pakai manset. Itu bagaimana hukumnya? Maka tidak diperbolehkan walaupun bahasanya badannya itu ditutup dengan yang namanya baju atau celana. Karena dewasa ini banyak perempuan bajunya kayaknya ngepres, apalagi badannya bagus. Iya. Kalau badannya bersyukur kalau badannya nggak bagus. Kadang-kadang kalau badannya nggak bagus menjadikan dirinya nggak mau ngepres sendiri. Ada orang badannya itu maaf agak ngembang. Dia pakai baju ketat malu nggak? Malu. Coba kalau seandainya badannya itu kempes, kira-kira malu nggak? Mudah-mudahan malu juga. Jadi yang nggak malu itu kadang-kadang yang badannya bagus, di ngepres segala macam. Nah kalau udah kayak begitu, mau sholat, dia kan untuk aurat tetap dia harus pakai mukena. Kalau di Indonesia ya, nggak boleh ngepres itu sholat nggak boleh perempuan. Ya, jadi ini dalilnya wa ikana thayyiban fatazir bihi. Kalau misalkan ternyata dia itu sempit, maka pakailah di sini bahasanya pakainya sarung. Karena biasanya yang ngepres itu bagian bawah, pakai legging, atasannya nggak panjang. Kan kelihatan ya. Bayangin, pakai legging, atasannya cuma segini, kira-kira gimana? Ya Allah, ini perempuan aja. Ya, jadi hati-hati. Apalagi saya tahu, saya paham. Kalau udah usia 50-60, insya Allah sih nggak gitu ya. Biasanya usia 20-30, 20-30 pakai begitu. Orang tuanya diamin lagi. Ya, kalau orang tuanya diamin berarti menyetujui dengan anaknya seperti itu. Ya, jadi nanti dia misalnya para ibunya. Kemudian, walaupun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atihi min syai'un. Nah, di sini bahasanya juga hampir sama. Ya, la yusalli, kurang sempurna salatnya seseorang fi thawbil wahid. Ya, dengan baju yang